Izin dosen menyesuaikan, izin kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai pengeluaran benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Adapun anggota-anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Aditya Sinaga, kemudian ada Baroko, ketiga Deka Agus, keempat Hardian Matius Pasaribu, kelima Muhammad Fajar Nurpatah, ke-6 Nikomang Ayu Peniadnyani, ke-7 Ropit Davari Valdi, yang ke-8 ada Tansisius Yehezkiel Hajo, yang ke-9 ada Wilbert, yang ke-10 ada Zekil Haki. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pengeluaran bahasan dan barang, serta prosedur yang berlaku sebelum dan sesudah putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan yang terkait. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengeluaran bahasan dan barang. Yang pertama yaitu untuk menjaga hak kepemilikan. Tujuan utama pengeluaran bahasan dan barang adalah memastikan bahwa barang yang tidak berkaitan dengan kejahatan atau tidak diperlukan lagi dalam proses hukum dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan. Pengeluaran bahasan atau barang juga dilakukan untuk menjalankan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti pemusnahan atau penyerahan kepada pihak tertentu. Selanjutnya ada efisiensi dan pemeliharaan barang sitaan. Yang pertama adalah tentang penyimpanan. Barang sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rukbasan, namun beberapa barang dapat mengalami kerusakan atau menimbulkan biaya penyimpanan tinggi. Yang kedua, terkait efisiensi. Untuk menjaga efisiensi, barang yang mudah rusak atau berbahaya dapat dilelang atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran bahasan dan barang sebelum adanya putusan pengadilan. Yang pertama, pengeluaran bahasan atau barang dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan. Kemudian, bahasan yang tidak relevan dengan proses hukum dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, barang yang mudah rusak atau berbahaya dapat dilelang atau dimusnahkan dengan izin pejabat yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Deka Agus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengeluaran bahasan dan barang sebelum putusan pengadilan. Yang pertama yaitu permohonan tertulis diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada kepala rubasan. Selanjutnya verifikasi dokumen dan fisik barang oleh petugas rubasan dan pembuatan berita acara pengeluaran yang mencatat alasan pengeluaran, kondisi barang, serta pihak yang menerima barang. Proses selanjutnya yaitu persetujuan dari pejabat berwenang, misalnya kepala kejaksaan atau pengadilan sebelum barang dikeluarkan. Dan tahap akhir yaitu penyerahan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pencatatan dalam daftar administrasi rubasan. Selanjutnya pengeluaran bahasan dan barang setelah putusan pengadilan. Yang pertama pengembalian kepada pemilik. Bahasan dan barang yang bukan hasil tindak pidana atau bukan barang terlarang dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua yaitu penyitaan untuk negara. Barang yang dirampas untuk negara dapat diserahkan ke instansi pemerintah, dilelang maupun dimusnahkan. Selanjutnya yaitu pemusnahan barang. Barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan seperti narkotika atau senjata api ilegal haruslah dimusnahkan. Selanjutnya itu prosedur pengeluaran bahasan dan barang setelah putusan pengadilan. Putusan pengadilan diterima oleh rubasan sebagai dasar pengeluaran barang. Koordinasi dengan instansi terkait, KPKNL jika dilelang, kementerian terkait jika diserahkan, atau pihak kepolisian jika ingin memusnahkan. Hanya penerbitan surat perintah pengeluaran barang oleh kepala rubasan. Berita acara pengeluaran dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait, serta pelaksanaan pelelangan, penyerahan atau pemusnahan sesuai dengan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zekil Haki. Baik, kemudian ada kesimpulan yaitu pengeluaran
dan bahasan merupakan proses penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prosedurnya yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa barang-barang tersebut dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum, menjaga hak kepemilikan dan mendukung efisiensi pengelolaan. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.